Salam dalam kasih Tuhan, salam. Saudara-saudara, menurut pernyataan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil, bahwa ada saatnya nanti dia akan kedatang kembali ke dunia ini. Dan seperti dalam kredo pengakuan iman kita, juga termuat salah satu kalimat ini. Dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi Yesus akan datang kembali ke dunia ini sebagai hakim yang berkuasa. Lalu bagaimana kedatangannya itu? Nah, ini yang perlu kita cermati baik-baik. Kenapa? Karena kedatangan anak manusia itu dalam tanda kutip, kedatangan Yesus itu sama seperti pencuri. Jadi bayangkan, pencuri kan biasanya mencuri itu tidak mungkin waktu tuan rumahnya siap, sedang bangun. Biasanya waktu lengah, waktu tidur, pencuri datang. Itulah gambaran yang akan terjadi manakala kedatangan Yesus nanti. Artinya manusia itu seperti tertidur. Mereka terbius, mereka khayal oleh kesenangan dunia ini. Itu yang perlu kita waspadai. Kita bersyukur karena Yesus sendiri mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa kita harus berjaga-jaga. Jadi ini yang penting, berjaga-jaga. Yang kita jaga itu bukan sesuatu yang datang dari luar, saudara-saudara. Yang kita jaga itu sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Karena kita menjaga diri kita sendiri. Dan ternyata dalam diri kita ini ada semacam virus lebih hebat dari virus corona. Ada 5 jenis virus yang nanti akan kita lihat, yang perlu itu dimusnahkan dalam hidup kita. Kalau virus corona itu paling-paling akan membunuh tubuh secara fisik. Tapi virus yang ada dalam diri manusia itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena virus ini akan menentukan nasibnya, apakah dia akan masuk ke surga atau ke neraka, bahkan lebih banyak membawa manusia ke neraka. Karena mereka tidak sadar. Karena itulah Yesus menggambarkan kejadian tentang kedatangannya nanti persis seperti peristiwa. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi sifat manusia yang diberitakan oleh Yesus ini, moralitas semakin menuju titik nadir terendah. Moralitas, kawin mengawinkan, hanya soal kawin mawin, soal belai. Ini yang perlu kita waspadai. Hal yang kedua ialah pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang pada ayat 40, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Maksud Yesus itu ialah menggambarkan bahwa orang yang bersama-sama tidak selalu sama. Itu yang pasti. Kenapa ada yang ditinggalkan? Pada ayat atau nas yang sejajar dapat kita baca dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30, ayat 34 sampai 36, itu menggambarkan keadaan istri Lot yang menoleh ke belakang. Jadi sementara yang lain fokus ke depan, sementara dia teringat dengan harta yang di belakang. Jadi ini yang membuat manusia kadang-kadang lupa, tidak fokus akan perjalanan imannya. Karena ada yang mengganggunya dari belakang, dia menoleh ke belakang, ke sarang waletnya, ke usaha apa begitu, dia selalu terganggu. Hati-hati dengan usaha manusia dan kekayaan duniawi ini, yang bisa membuat kita tidak fokus sehingga kita menjadi tertinggal dalam tanda kutip. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lebih mendalam apa yang harus kita jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga.
menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Atau dalam kalender gereja itu disebut dengan Minggu Adventus, menanti kedatangan Tuhan. Dan menanti kedatangan Tuhan itu tentu saja bukan menanti secara pasif, hanya duduk diam, tenang atau sembahyang, hanya berdoa, ya hanya itu. Tetapi menanti secara aktif, secara kreatif. Jadi menanti yang berdaya guna, menanti yang kehidupannya menjadi berkat sesuai dengan subtema pada bulan November, dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan hanya menanti pasif, itu bukan jadi berkat dan tidak akan masuk ke surga karena pasif. Tapi menanti dalam arti menanti iman yang hidup, kehidupan Kristiani yang kreatif, yang berdaya guna, yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi itu bagaimana kita memaknai Minggu Adventus ini, menanti kedatangan Tuhan. Apa yang mesti kita jaga? Yang kita jaga ini sangat sulit, saudara. Menjaga diri sendiri itu paling sulit. Kenapa sulit? Karena dia wasit sekaligus merangkap sebagai pemain. Dapat Bapak Ibu bayangkan. Jadi dia lebih condong, lebih mereng sebelah. Kan wasitnya saya. Nggak mungkin saya offside, kan saya tidak akan tiup. Tapi karena orang lain yang nggak offside pun mungkin sudah saya tiup. Tapi kalau saya, apalagi golnya masuk, kan nggak mungkin ditiup. Karena saya wasitnya. Betapa sulitnya kita menjaga diri kita. Tapi walaupun sulit, mau tidak mau itu harus dilakukan. Supaya kita tidak menjadi orang yang ditinggalkan. Seperti dua orang tadi yang di ladang, yang satu akan diambil, yang satu ditinggalkan. Ketika memutar putaran anggur, memeras anggur, yang satu dijemput, yang satu tinggal. Kita harus menjadi bagian sebagai keluarga Allah yang akan dijemput, yang akan diambil, yang akan terdaftar dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Ini penting. Yang kita jaga itu ada 5 virus yang berbahaya ini. Ini perlu kita jaga setiap waktu. Yang pertama adalah hati kita, saudara. Ini yang perlu dijaga. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa hati? Karena itu adalah pusat kehidupan. Kita jaga hati ini supaya posisi jangan tinggi, tapi dia supaya rendah hati, jangan tinggi hati. Kita jaga hati kita supaya keadaannya dia tidak mengeras, tapi lembut, sehingga dia bukan menjadi hati yang batu atau hati yang jadi batu, tapi hati yang lembut. Kita jaga hati kita dari hati yang hitam yang bernanah, supaya dia menjadi hati sebagaimana hati Kristus, yang mengasihi, yang bisa mengampuni, yang peka, yang peduli, yang pamasi. Itu yang perlu kita jaga selalu. Tidak mudah menjaganya, karena kita wasit sekaligus pemain. Kalau hati tidak dijaga, maka sok akan muncul. Biasanya, kalau sok tunggal tidak apa-apa, tapi soknya banyak. Jadi kalau hati itu kan yang keras, maka soknya juga banyak. Yang terutama itu sok tahu, sok pintar. Sok, pokoknya sok-sok itu yang perlu disingkirkan. Itu virus-virus yang mengganggu kita untuk fokus. Dan yang tidak kalah hati yang terikat kepada kesenangan dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, pikiran. Pikiran ini perlu kita jaga. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, pokok semua yang positif, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi kita menjaga pikiran kita untuk memikirkan sesuatu
yang positif, yang berkat. Jadi pikiran ini perlu dikuasai betul-betul. Jauhkan pikiran yang negatif. Yang ketiga, nah ini yang paling celaka. Yang perlu kita jaga itu lidah kita. Yakobus pasal 3 ayat 6 dan ayat 10 apa dikatakan? Lidah itu adalah api. Demikian kata Yakobus. Dia sangat mengganggu kita. Bahkan ia digerakkan oleh api neraka. Lidah ini dekat kepada kutuk dan dekat kepada berkat. Sebagai anak Tuhan, gunakan dia menjadi berkat. Katakan sesuatu yang indah, yang murni, yang kudus, yang benar. Jadi lidah kita perlu. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Yang keempat itu mata. Matius pasal 6 ayat 22. Mata yang dimaksud di sini, saudara-saudara, bukan hanya mata biasa untuk melihat, tapi mata itu berkaitan dengan kejiwaan manusia. Itu sebenarnya. Kalau Alkitab menulis mata, bukan hanya soal melihat, tapi keinginan dari daging penyerta dari mata itu yang sangat berpengaruh, dan itu sangat negatif. Saya bacakan apa kata Matius pasal 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Biasanya manusia secara kejiwaan begini aja. Kalau dia meremehkan orang kan, biasanya pandangannya kan begini. Dia menoleh ke atas sedikit. Jadi itu artinya bahwa bukan hanya melihatnya, tapi sikap dari mata itu yang ditunjukkan oleh tubuh, itu punya makna. Terang atau gelapnya hidup manusia itu yang digambarkan lewat penglihatan, yaitu mata. Yang terakhir, kita perlu menjaga telinga kita. Roma pasal 10 ayat 7. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita dalam lingkungan hoax, yaitu gaya hidup kita. Kalau telinga kita lebih banyak dalam lingkungan firman Tuhan, yaitu akan berpengaruh dalam hidup kita. Bila hidup kita lebih condong, kita rindu menjadi hidup yang diberkati, arahkanlah telinga kita lebih banyak kepada hal-hal yang positif, terutama firman Tuhan, kepada nasihat, kepada berita-berita yang dapat dipercaya, yang akan membangun iman kita, yang akan menambah pengalaman kita. Itu sangat penting. Dan akhirnya kita perlu peka, saudara-saudara, peka terhadap apa saja yang sekiranya membahayakan kita, kita menjauh. Kita peka mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Bila kekhawatiran kita lebih besar, maka kita semakin jauh dan tidak akan pernah peka mendengar suara Tuhan. Semakin telinga kita dekat kepada firman-Nya, maka sebenarnya mata hati nurani kita itu semakin peka mendengar suara Tuhan. Jadi orang yang mendekatkan diri pada firman Tuhan, sebenarnya sadar atau dia tidak, ia semakin diisi dengan roh kepekaan. Dunia ini tidak jelas arahnya, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki roh kepekaan. Dan apapun kejadian di dunia ini, tidak ada yang menakutkan kita, karena kita punya kepekaan. Mana jalan yang berbahaya yang harus tidak kita lewati, dan mana seharusnya jalan yang harus dilewati, tidak boleh tidak kita lewati. Saudara-saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang memaknai hari atau minggu Advent yang pertama ini, menanti secara kreatif dalam iman yang hidup, sambil kita berjaga-jaga, jaga hati, jaga lidah, jaga pikiran,
jaga mata, jaga telinga. Kapanpun Tuhan datang, saya dan kita semua harus menjadi orang yang terhitung dan menjadi bagian umat Tuhan yang ada dalam kemuliaan. Amin.